Surat Gembala Hari Minggu HAK 2017, Keuskupan Agung Semarang, menghadirkan gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif dalam masyarakat multikultural. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua bersyukur memasuki tahun kedua arah dasar Keuskupan Agung Semarang 2016-2020. Tema pelayanan pastoral tahun 2017 adalah menjadi gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif yang hidup bergairah dalam masyarakat multikultural. Tema ini berbingkai pada Ardaskas 5 tahun pertama untuk menyemangati karya pastoral kita. Pada tahun 2017 ini, Keuskupan Agung Semarang mendapat mandat dari Konferensi Wali Gereja Indonesia menjadi tuan rumah Asian Youth Day yang ke-7 yang akan digelar pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2017. Tema AYD ke-7, Joyful Asian Youth, Living the Gospel in Multicultural Asia. Bersama orang muda se-Asia, kita diajak menjadi orang-orang yang bergembira, menghidupi Injil di tengah masyarakat Asia yang ditandai oleh keberagaman budaya. Kita mengawali tahun ini dengan gerakan bersama secara ekumenis, sebagai upaya menjadi gereja Katolik yang hidup bergairah dalam masyarakat multikultural. Gereja Kristus itu tidak tunggal, melainkan beragam. Keberagaman itu menjadi kesempatan untuk menghadirkan gereja yang merengkuh dan bekerja sama dengan semua orang. Seturut penyelenggaraan Tuhan, tema Pekan Doa Sedunia tahun 2017 mengajak kita melakukan pertobatan karena iman akan Kristus. Kristuslah yang menguasai kita sehingga kita bisa terus melakukan rekonsiliasi satu terhadap yang lain. Tema Pekan Doa Sedunia 2017 ini berbunyi, rekonsiliasi, kasih Kristus menguasai kita. Tema tersebut dikutip dan diolah dari surat Santo Paulus yang kedua kepada umat di Korintus, bab 5 ayat 14. Selengkapnya teks itu berbunyi, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati bersama Kristus. Selama satu pekan, tanggal 18 sampai 25 Januari 2017, kita menghayati pertobatan karena telah ditebus oleh Kristus yang wafat untuk kita. Kita dipanggil untuk hadir secara baru dengan merangkul sesama dan membaharui diri terus-menerus melalui kehadiran dan keterlibatan dalam kehidupan bersama yang beragam. Itu semua kita hayati secara bergairah, penuh semangat, dan dalam sikap saling menghormati. Dari kegiatan doa, semoga berbuah kepada sikap hidup dalam menanggapi keprihatinan dan situasi nyata, misalnya dalam bersikap terhadap Pilkada serentak 15 Februari 2017. Kegiatan mengupayakan dialog kehidupan dan dialog dalam tataran ilmu pengetahuan. Penghubung karya kerasulan kemasyarakatan PK3 Kevikepan bersama Forum Masyarakat Katolik Indonesia FMKI bersama tim yang dibentuk secara khusus di paroki atau rayon yang diselenggarakan pilkada,
dapat mengupayakan cara-cara pendampingan umat dalam politik praktis, menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Dalam konteks kerjasama ekumenis, yakni kerjasama antara gereja Katolik dan gereja Protestan, tahun 2017 ini merupakan kenangan atas 500 tahun sejarah reformasi yang diprakarsai oleh Martin Luther. Gereja-gereja di Jerman mempersiapkan tema dan bahan Pekan Doa Sedunia 2017 sebagai perayaan ekumenis Kristus. Kita sadari bersama bahwa sejarah reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther 500 tahun yang lalu memang mendatangkan luka. Namun, kesempatan Pekan Doa Sedunia yang sudah berlangsung lebih 100 tahun, kita pergunakan sebagai kesempatan untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa masa lalu, melakukan rekonsiliasi, dan menjadi duta rekonsiliasi. Kita bersukacita dalam keselamatan Allah yang bersumber pada kasih Kristus yang menguasai kita melalui wafat dan kebangkitannya. Persatuan dalam semangat rekonsiliasi selaras dengan rencana induk Keuskupan Agung Semarang 2016-2035, yakni mewujudkan peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Kita membaharui pertobatan, saling berrekonsiliasi karena kasih Kristus menguasai kehidupan kita yang rapuh dan berdosa ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesuai dengan bacaan kitab suci hari ini, Minggu Biasa ketiga, dalam semangat rekonsiliasi kita berjalan bersama Kristus, Sang Raja Damai. Sehingga bangsa yang berjalan dalam kegelapan boleh melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Semoga dengan menghadirkan gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif dalam masyarakat multikultural, kita boleh menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar di hadapan Tuhan. Dalam semangat rekonsiliasi atas dasar kasih Kristus yang menguasai hidup kita, kita dipanggil untuk selalu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kita. Tetapi sebaliknya, mari kita erat bersatu dan sehati sepikir. Kita dipanggil untuk bertobat, membangun dan mengembangkan semangat rekonsiliasi sebagai murid-murid Kristus dalam kehidupan kita. Sesuai dengan panggilan dan karya pelayanan masing-masing. Bersama Kristus, kita membawa cahaya perdamaian dan persaudaraan dalam kegelapan kehidupan yang kerap ditandai dengan perpecahan. Saudari-saudaraku terkasih, dalam semangat pertobatan serta tekad menghadirkan gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif, dan bergairah hidup dalam masyarakat multikultural, saya menghimbau dan mengajak agar, pertama, paroki-paroki memulai bagi yang belum dan meningkatkan bagi yang sudah, untuk membangun kerjasama dengan gereja-gereja Kristen terdekat, membangun gerakan ekumenis. Caranya, selama bulan Januari hingga Februari diselenggarakan ibadat ekumene dalam rangka Pekan Doa Sedunia. Ibadat bisa menggunakan panduan yang disediakan oleh Komisi HAK Keuskupan Agung Semarang. Kedua, saya mengajak umat dan para romo paroki memberi ruang
agar tercipta perjumpaan antar umat beragama dalam rangka pesta nama atau hari ulang tahun paroki. Dalam rangka itu dapat diselenggarakan kenduri atau selamatan bersama dengan meminta tokoh-tokoh agama lain, misalnya Pak Mudin, pendeta, atau biku, untuk turut memimpin doa selamatan, atau juga diselenggarakan kegiatan kemasyarakatan seperti pentas seni lintas agama, olahraga, gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon, juga pembuatan sumur-sumur resapan untuk merawat lingkungan. Ketiga, sangat baik apabila kerjasama terpadu ditingkatkan dalam upaya pencerdasan bagi umat Kristiani dalam dorongan keterlibatan mengikuti tahapan pilkada, pencermatan terhadap calon-calon yang akan maju dalam pilkada, pencerdasan menjelang pilkada serentak menjadi kesempatan yang baik untuk merefleksikan kembali hubungan antara gereja dan politik di Indonesia. Para romo paroki bersama Dewan Paroki hendaknya bekerja sama dengan pendeta atau komunitas Kristen serta tokoh masyarakat terdekat yang ada di dalam lingkup paroki untuk kepentingan tersebut. Keempat, lembaga-lembaga kesehatan dan sosial serta lembaga pendidikan Katolik memprakarsai dialog kehidupan maupun dialog ilmu pengetahuan, sehingga melalui upaya ini kehidupan bersama menjadi wahana mewujudkan bonum commune, kebaikan bersama, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara-cara itu, gereja mewujudkan peradaban kasih bagi masyarakat. Terima kasih kepada ibu, bapak, rekan-rekan muda, remaja dan anak-anak, para bruder, suster, frater, romo, aktivis Sosmaspol yang dalam pelbagai kesempatan penuh gairah terus berupaya dengan caranya masing-masing menghadirkan gereja di tengah masyarakat multikultural. Tuhan pasti melimpahkan berkat kepada Anda semua. Dan kita terus berharap kerukunan dan persaudaraan sejati antar umat beriman semakin terwujud demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan kita semua menjadi duta-duta rekonsiliasi. Salam, doa, dan berkah dalem. Semarang pada Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa 8 Desember 2016 dalam kesatuan hati dengan Collegium Consultor Keuskupan Agung Semarang. Franciscus Saverio Sukendar Wigno Sumarto, Administrator Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Berkat Tuhan meneguhkan kita semua, dan kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.